Wahai jiwa terpilih, dengarkan baik-baik. Ini bukan sekadar rangkaian kata yang lewat begitu saja di telingamu. Ini adalah panggilan yang tidak datang dua kali. Ini adalah suara yang hanya bisa didengar oleh mereka yang telah berjalan jauh dalam diam, oleh mereka yang pernah berharap sambil menahan napas, oleh mereka yang pernah bertahan ketika tidak ada jaminan apapun di depan mata. Jika engkau sampai di titik ini, itu bukan kebetulan, bukan pula hasil pilihan acak. Ada sesuatu di dalam jiwamu yang telah cukup matang untuk menerima pemahaman yang lebih dalam tentang hidupmu sendiri. Hari ini 27 Januari 2026 bukan hari tentang kejutan yang meledak-ledak, bukan tentang angka besar yang jatuh tiba-tiba tanpa makna. Hari ini adalah hari kesadaran. Hari ketika engkau menyadari satu hal yang selama ini terlewat karena terlalu sibuk mengejar. Bahwa kekayaan bukan lagi tujuan yang harus dikejar dengan napas terengah-engah, melainkan kondisi hidup yang sedang dan terus menguat di dalam dirimu. Kesadaran ini tidak datang dengan suara keras. Ia datang pelan, nyaris seperti bisikan, tetapi daya ubahnya jauh lebih kuat daripada ribuan dorongan dari luar. Selama ini, engkau mungkin hidup dengan pola yang sama seperti banyak orang. Bangun dengan pikiran tentang cukup atau tidak cukup. Melangkah dengan perasaan waspada, seolah hidup bisa sewaktu-waktu menarik kembali apa yang telah diberikan. Ada masa ketika engkau mengukur dirimu dari hasil, dari capaian, dari angka yang terlihat. Ada masa ketika engkau merasa harus terus membuktikan bahwa engkau layak aman, layak tenang, layak berkelimpahan. Namun tanpa engkau sadari, pola itu mulai retak bukan karena kegagalan, melainkan karena pertumbuhan. Jiwa yang bertumbuh tidak bisa lagi hidup dari ketakutan yang sama. Hari ini engkau tidak lagi berdiri sebagai seseorang yang menunggu hidup berubah. Engkau berdiri sebagai seseorang yang mulai memahami bahwa hidup merespons kondisi batin, bukan sekadar usaha lahiriah. Kekayaan yang sejati tidak selalu diumumkan dengan keberhasilan besar. Ia seringkali hadir sebagai perubahan halus di dalam cara engkau memandang dirimu sendiri. Cara engkau menilai waktu, cara engkau memperlakukan keputusan kecil, cara engkau berhenti menyalahkan diri atas masa lalu dan berhenti mencemaskan masa depan secara berlebihan. Perhatikan dengan jujur, jiwa terpilih. Ada sesuatu yang berbeda di dalam dirimu belakangan ini. Ketakutan yang dulu terasa tajam kini tidak lagi menggigit sedalam itu. Kecemasan yang dulu menguasai malam kini mulai kehilangan cengkeramannya. Engkau masih berpikir, masih merencanakan, masih bekerja, tetapi ada lapisan ketenangan baru yang menyelimuti semuanya. Lapisan ini bukan hasil sugesti sesaat. Ini adalah tanda bahwa sistem hidupmu sedang beralih dari mode bertahan ke mode menguat. Kekayaan sebagai kondisi hidup berarti engkau tidak lagi menempatkan nilai dirimu pada hasil sesaat. Engkau mulai hidup dari rasa cukup yang stabil, bukan cukup karena segalanya sempurna, tetapi cukup karena engkau tidak lagi berperang dengan kenyataan. Dari kondisi ini pikiran menjadi lebih jernih, dari kejernihan keputusan menjadi lebih presisi. Dari keputusan yang presisi, alur hidup mulai bergerak dengan arah yang semakin bersahabat. Hari ini bukan tentang mengejar lebih keras, justru sebaliknya ini tentang berhenti menarik hidup dengan paksa. Ketika engkau berhenti memaksa, hidup mulai menunjukkan jalurnya sendiri. Jalur yang selama ini tertutup oleh kegelisahan, oleh rasa tidak aman, oleh keyakinan lama bahwa kekayaan harus selalu dikejar dari luar. Kini, engkau mulai memahami bahwa kekayaan menguat ketika engkau berhenti menganggapnya sebagai sesuatu yang terpisah dari dirimu. Kesadaran ini akan terasa sederhana, tetapi dampaknya akan menjalar ke banyak aspek hidupmu. Cara engkau bekerja akan berubah, cara engkau menabung energi akan berubah, cara engkau merespons peluang akan berubah, bahkan cara engkau menerima jeda akan berubah. Engkau tidak lagi merasa tertinggal ketika melambat.
karena engkau tahu bahwa kelimpahan tidak hilang hanya karena engkau berhenti berlari. Jiwa terpilih, izinkan pendahuluan ini menjadi ruang hening tempat engkau menancapkan niat baru. Bukan niat untuk memiliki lebih banyak semata, tetapi niat untuk hidup dari kondisi batin yang kokoh. Dari sinilah kekayaan yang berkelanjutan bertumbuh. Bukan kekayaan yang membuatmu tegang menjaganya, melainkan kekayaan yang membuatmu tenang menjalaninya. Ini adalah titik ketika hidupmu mulai terasa sebagai rumah, bukan arena lomba. Jika kata-kata ini beresonansi, bukan karena aku yang mengucapkannya, tetapi karena jiwamu sendiri yang sedang berbicara kepadamu melalui lapisan kesadaran yang lebih dalam. Tandai momen ini dengan kesadaran penuh. Tekan like sebagai bentuk kehadiranmu, subscribe sebagai komitmen untuk terus bertumbuh, aktifkan lonceng notifikasi agar engkau tidak melewatkan panggilan berikutnya, dan tuliskan angka 77 di kolom komentar sebagai simbol bahwa engkau siap hidup dari kondisi kekayaan yang kini sedang menguat di dalam dirimu. Bagian 1. Saat tujuan tidak lagi dikejar, tetapi dihuni. Jiwa terpilih, ada fase dalam hidup yang hanya bisa dimasuki setelah engkau cukup lelah mengejar. Bukan lelah karena kalah, melainkan lelah karena jiwamu mulai menyadari bahwa tidak semua hal perlu dikejar untuk menjadi nyata. Pada fase inilah tujuan yang selama ini berdiri jauh di depan perlahan mendekat, bukan untuk ditaklukkan, tetapi untuk dihuni. Kekayaan yang dulu tampak seperti puncak gunung kini berubah menjadi tanah tempat engkau berdiri. Engkau tidak lagi mendongak dengan leher tegang, melainkan menunduk dengan rasa syukur karena pijakanmu terasa kokoh. Selama bertahun-tahun, mungkin engkau hidup dengan narasi bahwa hidup akan dimulai setelah sesuatu tercapai. Setelah cukup uang terkumpul, setelah kondisi aman terbentuk, setelah semua terasa stabil. Tanpa disadari, penundaan ini membuat hidup terasa seperti ruang tunggu yang panjang. Namun hari ini, jiwa terpilih, engkau mulai menyadari bahwa hidup tidak menunggu pencapaian untuk memberi izin bernapas. Hidup terjadi sekarang, dan kekayaan sejati muncul ketika engkau berhenti menunda rasa layakmu. Ketika tujuan berhenti menjadi obsesi, ada ruang yang terbuka di dalam batin. Ruang ini sebelumnya dipenuhi oleh tekanan halus yang terus bekerja tanpa istirahat. Tekanan untuk berhasil, untuk tidak tertinggal, untuk selalu bergerak. Kini tekanan itu melunak. Bukan karena engkau menyerah, tetapi karena engkau memahami bahwa bergerak tanpa kesadaran hanya akan membuatmu jauh dari pusat dirimu sendiri. Dari ruang yang terbuka inilah, kondisi hidup yang berkelimpahan mulai menetap dengan tenang. Perhatikan bagaimana rasanya hidup tanpa terus-menerus mengukur jarak antara dirimu dan tujuan. Ada kelapangan yang tidak bisa dijelaskan dengan angka. Ada kelegaan yang tidak bergantung pada validasi luar. Engkau masih memiliki arah, masih memiliki niat, masih memiliki mimpi, tetapi semuanya tidak lagi memegang kendali atas harga dirimu. Engkau tidak lagi berkata, "Aku akan tenang jika sudah sampai." Engkau mulai berkata, "Aku tenang, dan dari ketenangan itu aku melangkah." Kekayaan sebagai kondisi hidup berarti engkau hidup dari rasa aman yang bersumber dari dalam. Rasa aman ini tidak bergantung pada situasi yang selalu ideal. Ia lahir dari keyakinan bahwa engkau mampu merespons hidup dengan jernih apapun yang datang. Dari rasa aman inilah, keputusan-keputusanmu berubah kualitasnya. Engkau tidak lagi memilih dari rasa takut kehilangan, tetapi dari pemahaman tentang apa yang selaras dengan hidupmu. Pilihan yang lahir dari selaras selalu membawa energi yang berbeda. Jiwa terpilih ketika engkau berhenti mengejar, hidup mulai mendekat. Peluang yang dulu terasa jauh kini muncul dalam bentuk yang lebih sederhana namun lebih nyata.
Hubungan menjadi lebih jujur, pekerjaan menjadi lebih bermakna, waktu terasa lebih bersahabat. Semua ini bukan kebetulan, melainkan konsekuensi alami dari kondisi batin yang telah bergeser. Hidup merespons cara engkau hadir, bukan seberapa keras engkau memaksanya. Ada kebijaksanaan halus yang tumbuh saat tujuan tidak lagi ditempatkan sebagai garis akhir. Engkau mulai menikmati proses tanpa harus kehilangan arah. Engkau mampu bekerja dengan fokus tanpa mengorbankan kedamaian. Engkau mampu merencanakan masa depan tanpa harus meninggalkan kehadiranmu di saat ini. Inilah keseimbangan yang hanya bisa dirasakan, bukan diajarkan. Keseimbangan antara bergerak dan menetap, antara berusaha dan mempercayakan. Pada titik ini, kekayaan tidak lagi terasa rapuh. Ia tidak mudah goyah oleh perubahan kecil. Ia tidak membuatmu waspada berlebihan. Ia tidak menuntut penjagaan terus-menerus. Kekayaan sebagai kondisi hidup justru membuatmu lebih ringan, lebih fleksibel, lebih siap beradaptasi. Engkau tidak takut kehilangan karena engkau tahu cara menciptakan kembali. Engkau tidak takut kekurangan karena engkau memahami alurnya. Jiwa terpilih bagian ini adalah undangan untuk sepenuhnya menghuni hidupmu. Bukan hidup yang dibayangkan nanti, tetapi hidup yang sedang berlangsung sekarang. Ketika engkau menghuni hidupmu dengan penuh kesadaran, kekayaan menemukan tempatnya yang paling aman. Bukan di rekening semata, tetapi di cara engkau memandang dirimu, waktumu, dan perjalananmu. Dari sinilah penguatan itu terus bekerja, mengalir tanpa perlu dikejar, karena ia telah menjadi bagian dari siapa dirimu. Bagian 2. Fondasi yang menguat tanpa suara dan tanpa pengakuan. Jiwa terpilih ada pekerjaan paling penting dalam hidup yang hampir tidak pernah terlihat dari luar. Ia tidak berisik, tidak menuntut pengakuan, dan seringkali tidak disadari bahkan oleh dirimu sendiri ketika sedang berlangsung. Pekerjaan itu adalah membangun fondasi batin. Fondasi inilah yang menentukan apakah kekayaan menjadi beban yang harus dijaga atau menjadi kondisi hidup yang menenangkan. Dan hari ini, tanpa upacara, tanpa sorak, engkau mulai menyadari bahwa fondasi itu telah menguat. Fondasi tidak dibangun dari momen besar semata. Ia dibentuk dari keputusan kecil yang berulang, dari saat-saat ketika engkau memilih untuk tidak bereaksi berlebihan, dari hari-hari ketika engkau menahan diri untuk tidak menghabiskan energi pada kecemasan yang tidak perlu, dari malam-malam ketika engkau tetap berdiri walau tidak ada kepastian yang bisa dijanjikan. Semua itu menumpuk, mengeras, dan membentuk struktur yang kini sanggup menopang hidupmu dengan lebih stabil. Dahulu, mungkin engkau mengira bahwa keamanan hanya datang setelah semua terkendali. Setelah tabungan cukup, setelah alur jelas, setelah masa depan terasa pasti. Namun hidup mengajarkan pelajaran yang lebih dalam. Bahwa kepastian sejati tidak datang dari luar, melainkan dari kemampuan batin untuk tetap tenang di tengah ketidakpastian. Kemampuan inilah yang kini mulai menetap di dalam dirimu. Dan dari sinilah kekayaan sebagai kondisi hidup menemukan pijakannya. Perhatikan, jiwa terpilih, bagaimana engkau merespons hal-hal kecil akhir-akhir ini. Masalah yang dulu terasa besar kini terasa bisa dikelola. Tekanan yang dulu langsung mengikat dada kini hanya lewat seperti angin. Bukan karena masalahnya menghilang, melainkan karena fondasimu tidak lagi rapuh. Engkau tidak runtuh hanya karena satu hal tidak berjalan sesuai rencana. Engkau tidak kehilangan arah hanya karena satu pintu tertutup. Ada keteguhan baru yang bekerja diam-diam. Fondasi yang kuat tidak membuatmu keras. Justru sebaliknya, ia membuatmu lentur, seperti pohon dengan akar dalam, engkau bisa bergoyang tanpa tumbang. Inilah kualitas hidup yang sering disalahpahami. Banyak orang mengira kekuatan berarti tidak terguncang,
Padahal kekuatan sejati adalah kemampuan untuk terguncang tanpa kehilangan pusat. Dan pusat itu kini semakin jelas di dalam dirimu. Kekayaan yang lahir dari fondasi batin tidak memerlukan pembuktian terus-menerus. Engkau tidak lagi merasa perlu membandingkan perjalananmu dengan orang lain. Engkau tidak lagi tergesa meniru jalan yang bukan milikmu. Ada kepercayaan tenang bahwa langkahmu sedang berada di jalur yang tepat, meski belum semua hasil terlihat. Kepercayaan ini bukan keyakinan buta, melainkan hasil dari pengalaman batin yang telah ditempa waktu. Jiwa terpilih, fondasi yang menguat juga mengubah cara engkau memandang kekurangan. Kekurangan tidak lagi ditafsirkan sebagai ancaman, melainkan sebagai informasi. Informasi tentang apa yang perlu dirapikan, disesuaikan, atau dilepaskan. Dari sudut pandang ini, engkau berhenti memusuhi keadaan. Engkau mulai berdialog dengannya, dan dialog yang jujur selalu melahirkan solusi yang lebih berkelanjutan. Ada kedewasaan baru yang tumbuh ketika fondasi hidupmu kokoh. Engkau tidak lagi tergoda oleh jalan pintas yang mengorbankan ketenangan. Engkau tidak lagi terguncang oleh janji-janji instan yang tidak selaras dengan nilai batinmu. Engkau mampu menunda dengan tenang, memilih dengan sadar, dan bergerak dengan keyakinan. Inilah kualitas hidup yang tidak bisa dibeli, tetapi bisa dibangun. Dan engkau telah membangunnya sedikit demi sedikit tanpa sadar. Ketika fondasi menguat, kekayaan berhenti menjadi sesuatu yang harus dijaga dengan cemas. Ia menjadi sesuatu yang tumbuh bersama dirimu, bertambah ketika engkau selaras, menyesuaikan ketika engkau perlu belajar, tidak lagi menjadi sumber ketakutan kehilangan, melainkan menjadi bagian dari ekosistem hidupmu yang sehat. Dari sinilah rasa aman yang sejati muncul, rasa aman yang tidak bergantung pada satu sumber saja. Jiwa terpilih, izinkan bagian ini menegaskan satu hal penting. Apa yang sedang engkau rasakan sekarang bukan kebetulan, bukan sugesti, bukan ilusi. Ini adalah hasil dari fondasi yang telah cukup kuat untuk menopang fase hidup yang baru. Dari fondasi inilah, kekayaan sebagai kondisi hidup akan terus menguat, bukan dengan lonjakan yang membuatmu kaget, tetapi dengan kestabilan yang membuatmu tenang. Dan ketenangan itulah tanda bahwa engkau benar-benar sedang bertumbuh. Bagian 3. Pikiran yang berhenti berlari dan mulai berdiam dengan jernih. Jiwa terpilih, ada satu perubahan paling menentukan yang sering tidak disadari ketika hidup mulai menguat dari dalam, yaitu perubahan cara pikiran bergerak. Dahulu pikiranmu seperti pelari yang tidak pernah sampai, selalu mendahului momen, selalu memindahkan dirimu ke hari esok sebelum hari ini sempat dihidupi. Pikiran itu terbiasa mengukur, menimbang, membandingkan, dan mengantisipasi seolah keselamatan hidup bergantung pada seberapa cepat engkau memikirkan semua kemungkinan. Namun hari ini, tanpa paksaan, pikiran itu mulai berhenti berlari. Ia tidak mati, tidak melemah, tetapi menemukan tempatnya. Ketika pikiran berhenti berlari, ruang terbuka. Ruang ini bukan kekosongan yang menakutkan, melainkan kejernihan yang menenangkan. Di dalam kejernihan inilah engkau mulai merasakan bahwa kekayaan tidak selalu lahir dari rencana yang padat, tetapi dari kesadaran yang tenang. Pikiran yang tenang mampu melihat dengan lebih utuh. Ia tidak hanya melihat peluang, tetapi juga melihat waktu yang tepat. Ia tidak hanya melihat keuntungan, tetapi juga melihat konsekuensi. Dari sinilah kualitas keputusanmu berubah secara halus namun mendalam. Jiwa terpilih, perhatikan bagaimana pikiranmu kini merespons kekhawatiran. Kekhawatiran mungkin masih datang, tetapi ia tidak lagi menguasai panggung. Ia lewat seperti awan yang dikenali sebagai awan, bukan sebagai langit. Engkau tidak lagi terjebak di dalam cerita-cerita yang dibangun oleh rasa takut.
engkau mulai memisahkan fakta dari asumsi, kenyataan dari bayangan. Pemisahan ini adalah tanda kedewasaan batin yang jarang dibicarakan, tetapi sangat menentukan arah hidup. Pikiran yang jernih tidak membutuhkan banyak pembenaran. Ia tidak sibuk membuktikan apapun kepada dunia. Ia fokus pada satu hal yang paling penting, yaitu kehadiran yang utuh di setiap langkah. Dari kehadiran inilah, kekayaan sebagai kondisi hidup menemukan stabilitasnya. Karena kekayaan tidak tumbuh dengan baik di dalam pikiran yang tercerai-berai. Ia tumbuh di dalam kesadaran yang mampu menetap. Ada kebebasan baru yang lahir ketika pikiran berhenti mengejar. Engkau tidak lagi terikat pada skenario tertentu agar merasa aman. Jika satu rencana berubah, engkau tidak runtuh. Jika satu jalan tertutup, engkau tidak panik. Pikiranmu cukup lapang untuk melihat alternatif tanpa merasa terancam. Inilah bentuk kekayaan mental yang sering diabaikan, padahal ia adalah fondasi dari semua bentuk kelimpahan yang lain. Jiwa terpilih, pikiran yang berdiam dengan jernih juga mengubah hubunganmu dengan waktu. Engkau tidak lagi merasa dikejar oleh jam, tidak lagi merasa tertinggal oleh usia. Engkau memahami bahwa setiap fase memiliki kebijaksanaannya sendiri. Engkau berhenti membandingkan ritmemu dengan ritme orang lain. Dari pemahaman ini, kesabaran lahir secara alami. Dan kesabaran adalah salah satu magnet paling kuat bagi keberlanjutan rezeki. Ketika pikiran tenang, engkau juga lebih peka terhadap sinyal-sinyal kecil dari hidup. Intuisi menjadi lebih terdengar karena tidak tertutup oleh kebisingan batin. Engkau tahu kapan harus bergerak dan kapan harus menunggu, kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Kepekaan ini bukan hal mistis, melainkan hasil dari pikiran yang tidak lagi sibuk melawan arus kehidupan. Kekayaan sebagai kondisi hidup tidak membutuhkan pikiran yang tegang. Ia membutuhkan pikiran yang hadir. Pikiran yang hadir mampu mengelola sumber daya dengan bijak. Ia tidak boros energi, tidak ceroboh, tidak reaktif. Dari pikiran yang hadir, kebijakan lahir, dari kebijakan keberlanjutan terbentuk, dan dari keberlanjutan hidup mulai terasa lebih bersahabat. Jiwa terpilih, mungkin engkau baru menyadari perubahan ini ketika melihat ke belakang. Engkau menyadari bahwa hal-hal yang dulu membuatmu gelisah kini tidak lagi mengguncang. Engkau menyadari bahwa dirimu tidak lagi terjebak dalam perhitungan yang melelahkan. Ini bukan karena engkau menjadi acuh, tetapi karena engkau menjadi sadar. Kesadaran inilah yang membuat pikiranmu berhenti berlari dan mulai bekerja untukmu, bukan melawanmu. Biarkan bagian ini menetap di dalam batinmu. Biarkan pikiranmu terus belajar berdiam tanpa kehilangan ketajamannya. Karena ketika pikiran dan kesadaran berjalan seiring, kekayaan tidak lagi terasa sebagai beban yang harus dicapai, melainkan sebagai kondisi hidup yang terjaga. Dari kejernihan inilah, langkah-langkah berikutnya akan lahir dengan lebih pasti, lebih tenang, dan lebih selaras dengan siapa dirimu yang sesungguhnya. Bagian 4. Tubuh yang tidak lagi bertahan, tetapi siap bertumbuh. Jiwa terpilih, ada kebenaran yang jarang disentuh dengan kesadaran penuh, bahwa tubuh selalu lebih dulu mengetahui perubahan batin sebelum pikiran mampu merumuskannya. Ketika hidup dijalani dalam mode bertahan terlalu lama, tubuh menyesuaikan diri dengan kewaspadaan yang terus-menerus. Otot mengencang tanpa sadar, napas menjadi pendek, dan energi dipakai hanya untuk menjaga diri agar tidak runtuh. Namun kini, tanpa perlu perintah, tubuhmu mulai memahami bahwa ia tidak lagi harus hidup dalam siaga yang sama. Ada pesan halus yang sampai ke setiap sel bahwa keadaan telah berubah. Tubuh yang merasa aman adalah tubuh yang siap bertumbuh. Ia tidak lagi menghabiskan energi untuk menahan, tetapi mulai mengalirkannya untuk mencipta. Perubahan ini tidak selalu terlihat di cermin, tetapi terasa dalam cara engkau bergerak di dunia.
Langkah menjadi lebih mantap, bukan karena lebih cepat, tetapi karena lebih yakin. Bahu tidak lagi menanggung beban yang tidak perlu. Dada tidak lagi sesak oleh bayangan kekurangan yang belum tentu terjadi. Dari tubuh yang mulai rileks inilah, kualitas hidup meningkat secara nyata. Jiwa terpilih, kekayaan sebagai kondisi hidup tidak pernah terpisah dari keadaan tubuh. Tubuh yang terus berada dalam tekanan sulit menerima kelimpahan karena ia sibuk bertahan. Tetapi tubuh yang merasa aman membuka ruang bagi ide, peluang dan hubungan untuk masuk tanpa perlawanan. Ketika tubuh tidak lagi menutup diri, dunia pun merespons dengan cara yang berbeda. Engkau menjadi lebih hadir, lebih terbuka dan lebih dipercaya, bahkan tanpa engkau berusaha menunjukkannya. Perhatikan napasmu belakangan ini. Ada kedalaman yang tidak dipaksakan. Ada jeda alami di antara tarikan dan hembusan. Jeda inilah yang menandai pergeseran besar. Jeda berarti tidak ada lagi kebutuhan untuk tergesa. Jeda berarti tubuh percaya bahwa ia tidak sedang dikejar. Dari jeda inilah kejernihan menyebar ke seluruh sistem hidupmu. Engkau mulai bekerja dengan ritme yang berkelanjutan, bukan ritme yang menguras. Tubuh yang siap bertumbuh juga lebih peka terhadap batasannya sendiri. Engkau tidak lagi memaksa diri melewati kelelahan demi pembuktian. Engkau mulai mendengar sinyal lelah sebelum menjadi rusak. Dari kemampuan mendengar inilah kebijaksanaan lahir. Kekayaan yang berkelanjutan tidak datang dari pengorbanan tubuh yang terus-menerus, tetapi dari kerjasama yang selaras antara niat dan daya hidup. Jiwa terpilih, saat tubuh merasa aman, kreativitas mengalir tanpa tekanan. Ide muncul tidak dari kepanikan, tetapi dari kejernihan. Tindakan lahir bukan dari rasa kurang, tetapi dari rasa cukup. Inilah perbedaan mendasar antara bekerja untuk bertahan dan berkarya untuk berkembang. Tubuh yang berkembang memancarkan sinyal yang berbeda ke dunia. Sinyal ini tidak bisa dipalsukan karena ia berasal dari keseimbangan yang nyata. Ada pula perubahan halus dalam caramu beristirahat. Tidur menjadi lebih pulih, bukan sekadar berhenti bergerak. Bangun pagi tidak lagi diawali oleh beban berat, tetapi oleh kesiapan yang tenang. Semua ini adalah tanda bahwa tubuhmu telah menerima pesan baru dari batin, bahwa hidup tidak lagi harus dihadapi sebagai ancaman. Dari sini daya hidup yang sebelumnya terkunci mulai dilepaskan. Kekayaan sebagai kondisi hidup berarti engkau tidak lagi memisahkan keberhasilan dari kesehatan batin dan jasmani. Engkau memahami bahwa tubuh adalah wadah dari semua rencana, semua niat, semua alur yang ingin diwujudkan. Merawat tubuh bukan lagi kewajiban tambahan, melainkan bagian dari kebijaksanaan hidup yang utuh. Dari kebijaksanaan inilah kelimpahan menemukan rumahnya yang paling stabil. Jiwa terpilih, biarkan bagian ini mengingatkanmu bahwa engkau tidak perlu menegangkan diri untuk menjadi layak. Engkau tidak perlu menahan napas untuk bertumbuh. Tubuhmu telah mulai percaya pada hidup, dan kepercayaan itu adalah fondasi yang kuat bagi segala bentuk kekayaan yang ingin menetap. Dari tubuh yang tidak lagi bertahan, engkau bergerak menuju hidup yang berkembang dengan tenang, berkelanjutan, dan penuh kesadaran. Bagian 5. Hubungan yang tidak lagi digerakkan oleh kekurangan. Jiwa terpilih, ada satu perubahan yang paling terasa ketika kekayaan berhenti menjadi tujuan dan mulai menjadi kondisi hidup, yaitu perubahan cara engkau berelasi. Hubungan dengan sesama manusia, dengan pekerjaan, dengan peluang, bahkan dengan dirimu sendiri perlahan bergeser dari pola lama yang dibangun di atas rasa kurang. Selama hidup dijalani dalam mode mengejar, relasi seringkali tanpa sadar dibebani harapan tersembunyi. Ada kebutuhan untuk dipahami agar merasa aman. Ada dorongan untuk diakui agar merasa bernilai. Ada ketergantungan halus agar tidak merasa sendirian. Namun kini, jiwa terpilih. Lapisan kebutuhan itu mulai melonggar.
Ketika kekayaan menguat sebagai kondisi batin, engkau tidak lagi datang ke hubungan untuk mengisi kekosongan. Engkau datang sebagai kehadiran yang utuh. Dari keutuhan inilah, kualitas hubungan berubah secara mendasar. Engkau tidak lagi berbicara untuk membuktikan, tidak lagi mendengarkan sambil menunggu giliran, tidak lagi memberi dengan perhitungan tersembunyi. Engkau hadir apa adanya, dan kehadiran yang jujur selalu menciptakan ruang aman bagi pertumbuhan bersama. Perhatikan bagaimana engkau kini merespons orang-orang di sekitarmu. Ada jarak sehat yang terbentuk tanpa harus menjauh. Ada kedekatan yang terjaga tanpa harus melekat. Engkau tidak lagi merasa terancam oleh keberhasilan orang lain karena engkau tidak lagi mengukur dirimu melalui perbandingan. Dari kondisi ini, iri hati kehilangan pijakannya dan apresiasi tumbuh secara alami. Engkau mampu bersukacita atas pencapaian orang lain tanpa merasa kekurangan pada dirimu sendiri. Jiwa terpilih, hubungan yang tidak digerakkan oleh kekurangan juga membuatmu lebih selektif tanpa menjadi tertutup. Engkau tidak lagi bertahan dalam relasi yang menguras hanya karena takut sendirian. Engkau juga tidak terburu-buru membuka diri hanya demi rasa diterima. Ada kebijaksanaan baru yang membimbingmu untuk memilih ruang yang selaras dengan nilai batinmu. Pilihan ini tidak keras, tidak menghakimi, tetapi tegas dan penuh kasih pada dirimu sendiri. Dalam konteks pekerjaan dan kolaborasi, perubahan ini terasa sangat nyata. Engkau tidak lagi memandang orang lain sebagai tangga yang harus dinaiki atau ancaman yang harus dikalahkan. Engkau melihat mereka sebagai rekan dalam alur yang saling terkait. Dari sudut pandang ini, kerjasama menjadi lebih jujur, komunikasi menjadi lebih terbuka, dan hasil yang lahir pun lebih berkelanjutan. Kekayaan yang tumbuh dari relasi sehat selalu lebih stabil daripada kekayaan yang lahir dari persaingan tanpa henti. Hubungan dengan dirimu sendiri pun mengalami pergeseran besar. Jiwa terpilih, engkau tidak lagi berbicara pada dirimu dengan nada keras setiap kali sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Kritik batin yang dulu tajam kini melunak menjadi evaluasi yang bijak. Engkau mampu mengakui kesalahan tanpa menghukum dan merayakan kemajuan tanpa berlebihan. Dari dialog batin yang sehat inilah, rasa layak yang stabil terbentuk. Rasa layak ini tidak goyah oleh penilaian luar karena ia berakar di dalam. Kekayaan sebagai kondisi hidup membuatmu memahami bahwa hubungan adalah cermin dari keadaan batin. Ketika batin tenang dan cukup, hubungan pun menjadi lapang. Konflik mungkin masih terjadi, perbedaan mungkin masih muncul, tetapi semuanya tidak lagi ditangani dengan reaktivitas. Engkau mampu berhenti sejenak, mendengarkan, dan merespons dengan kesadaran. Dari cara merespons inilah, hubungan menemukan jalannya menuju kedewasaan. Jiwa terpilih, ada pula perubahan halus dalam cara engkau memberi. Memberi tidak lagi terasa sebagai pengorbanan karena engkau tidak memberi dari kekurangan. Memberi juga tidak lagi menjadi alat untuk mendapatkan balasan karena engkau tidak membutuhkannya. Engkau memberi karena aliran hidup memang bergerak seperti itu. Dan anehnya, justru dari memberi tanpa tuntutan inilah, hidup seringkali mengembalikan dengan cara yang tidak terduga dan lebih bermakna. Ketika hubungan tidak lagi dibebani rasa kurang, engkau tidak mudah terseret drama. Engkau mampu melihat persoalan apa adanya tanpa menambahkan cerita yang melelahkan. Engkau tidak merasa perlu memenangkan setiap percakapan atau membuktikan setiap sudut pandang. Ada ketenangan yang membuatmu memilih damai tanpa merasa kalah. Inilah tanda kekuatan batin yang sesungguhnya, kekuatan yang tidak membutuhkan panggung. Jiwa terpilih, bagian ini mengingatkanmu bahwa kekayaan yang menguat di dalam dirimu sedang menata ulang seluruh jaring relasi hidupmu. Tanpa engkau paksa, hubungan yang tidak selaras akan menjauh dan hubungan yang sehat akan menemukan tempatnya.
Proses ini tidak selalu nyaman, tetapi selalu jujur. Dari kejujuran inilah, engkau membangun kehidupan yang tidak hanya berkelimpahan secara materi, tetapi juga kaya akan kedamaian, kepercayaan, dan rasa saling menghormati. Bagian 6. Waktu yang berhenti menekan dan mulai berpihak. Jiwa terpilih. Ada satu perubahan yang paling sunyi namun paling menentukan ketika kekayaan menjadi kondisi hidup, yaitu perubahan hubunganmu dengan waktu. Dahulu waktu sering terasa seperti musuh yang tak terlihat. Ia seakan selalu kurang, selalu mendahului, selalu menuntut lebih cepat, lebih banyak, lebih segera. Setiap detik membawa tekanan halus bahwa engkau harus mengejar sesuatu agar tidak tertinggal. Namun kini tanpa pengumuman hubungan itu mulai berubah. Waktu tidak lagi menekan, ia mulai berpihak. Ketika batin tidak lagi hidup dari kekurangan, waktu kehilangan daya untuk menakut-nakuti, engkau menyadari bahwa tergesa tidak selalu berarti maju, dan melambat tidak selalu berarti tertinggal. Ada ritme baru yang terbentuk, ritme yang tidak dipaksakan oleh ketakutan, melainkan dipandu oleh kejelasan. Dalam ritme ini, engkau mulai merasakan bahwa waktu bukan garis lurus yang harus dilalui dengan napas tertahan, tetapi ruang yang bisa dihuni dengan kesadaran penuh. Perhatikan bagaimana harimu berjalan sekarang, jiwa terpilih. Engkau mungkin masih sibuk, masih memiliki tanggung jawab, masih dikelilingi oleh jadwal. Namun kesibukan itu tidak lagi menelan seluruh dirimu. Ada jarak sehat antara apa yang harus dilakukan dan siapa dirimu yang sejati. Dari jarak inilah, engkau mampu mengatur prioritas dengan lebih bijak. Yang penting mendapat ruang, yang tidak penting dilepaskan tanpa rasa bersalah. Inilah tanda bahwa waktu tidak lagi mengendalikanmu, melainkan bekerja bersamamu. Waktu yang berpihak juga mengubah caramu memandang proses. Engkau tidak lagi memaksa hasil hadir sebelum waktunya. Engkau memahami bahwa setiap fase memiliki durasinya sendiri, dan memotong proses seringkali hanya memindahkan beban ke masa depan. Dari pemahaman ini, kesabaran lahir bukan sebagai kewajiban moral, tetapi sebagai kecerdasan praktis. Engkau sabar karena engkau mengerti, bukan karena engkau menahan diri. Jiwa terpilih ketika waktu tidak lagi menekan, engkau berhenti hidup dalam perbandingan usia. Engkau tidak lagi mengukur kemajuanmu dengan kalender orang lain. Engkau tidak lagi bertanya mengapa ini belum terjadi sementara itu sudah terjadi pada mereka. Pertanyaan-pertanyaan itu kehilangan daya karena engkau mulai menghormati ritmemu sendiri. Dari penghormatan inilah, hidup menjadi lebih koheren, tidak terpecah oleh kecemasan yang tidak perlu. Ada kebebasan besar yang lahir saat engkau berdamai dengan waktu. Engkau mampu hadir penuh dalam satu tugas tanpa memikirkan 10 hal lain yang menunggu. Fokus menjadi alami, bukan dipaksakan. Dari fokus inilah, kualitas kerja meningkat tanpa harus menambah jam. Kualitas selalu lebih berharga daripada kuantitas ketika hidup dijalani dari kondisi batin yang cukup, dan kualitas inilah yang seringkali menarik hasil yang lebih stabil dan berkelanjutan. Waktu yang berpihak juga memberimu keberanian untuk beristirahat tanpa rasa bersalah. Jiwa terpilih, engkau tidak lagi melihat jeda sebagai kemunduran. Engkau memahami bahwa jeda adalah bagian dari siklus yang sehat. Dari jeda, kejernihan dipulihkan. Dari kejernihan, arah ditegaskan kembali. Istirahat tidak lagi menjadi pelarian, melainkan investasi pada keberlanjutan hidupmu sendiri. Dalam hubungan dengan masa depan, engkau pun mengalami pergeseran besar. Masa depan tidak lagi terasa sebagai ancaman yang harus diamankan dengan kecemasan berlebih. Ia menjadi ruang kemungkinan yang disambut dengan kesiapan tenang. Engkau merencanakan tanpa terikat, mempersiapkan tanpa mengeras. Fleksibilitas ini adalah salah satu bentuk kekayaan yang paling jarang disadari. Karena ia tidak terlihat,
tetapi sangat menentukan daya tahan hidup. Jiwa terpilih, waktu yang berpihak membuatmu mampu melihat momentum dengan lebih jernih. Engkau tahu kapan harus bertindak dan kapan harus menunggu. Engkau tidak lagi melompat hanya karena takut ketinggalan, dan tidak lagi menunda hanya karena ragu. Tindakanmu lahir dari rasa tepat, bukan dari desakan. Dari rasa tepat inilah langkah-langkahmu menjadi efisien, tidak banyak terbuang pada jalan yang salah. Biarkan bagian ini menegaskan bahwa kekayaan yang menguat di dalam dirimu sedang menata ulang hubunganmu dengan waktu. Engkau tidak lagi dikejar oleh detik, tidak lagi diancam oleh kalender. Waktu kini menjadi sahabat yang membantumu menumbuhkan apa yang perlu pada saat yang tepat dengan cara yang selaras. Dan ketika waktu berpihak, hidup berhenti terasa sebagai perlombaan. Ia berubah menjadi perjalanan yang dapat dinikmati dengan penuh kesadaran. Bagian 7. Kesadaran yang menetap dan menjadi rumah. Jiwa terpilih, ada satu fase yang tidak bisa dipercepat, tidak bisa dipaksa, dan tidak bisa dipinjam dari pengalaman orang lain. Fase itu adalah ketika kesadaran berhenti datang dan pergi, lalu menetap. Bukan lagi sebagai kilasan sesaat yang memberi semangat sementara, tetapi sebagai keadaan batin yang menjadi rumah. Inilah titik ketika engkau tidak lagi merasa harus kembali kepada dirimu sendiri, karena engkau sudah tinggal di sana. Kekayaan sebagai kondisi hidup menemukan bentuknya yang paling tenang pada fase ini. Kesadaran yang menetap tidak hadir dengan sensasi luar biasa. Ia tidak selalu membuatmu terharu atau bergetar. Justru sebaliknya, ia hadir sebagai keheningan yang akrab, seperti ruangan yang sudah lama engkau tempati, yang tidak lagi perlu diperkenalkan. Dalam keheningan inilah, engkau mengetahui sesuatu tanpa harus membuktikannya. Engkau tahu kapan cukup, kapan lanjut, kapan berhenti. Pengetahuan ini tidak datang dari analisis panjang, melainkan dari kedekatan yang intim dengan dirimu sendiri. Jiwa terpilih ketika kesadaran menjadi rumah, engkau tidak lagi hidup dari reaksi. Engkau hidup dari respons. Perbedaan keduanya sangat halus, tetapi dampaknya sangat besar. Reaksi lahir dari dorongan lama yang ingin melindungi diri secepat mungkin. Respons lahir dari kejernihan yang memberi ruang sebelum bertindak. Dalam ruang inilah pilihan-pilihanmu menjadi matang. Engkau tidak lagi mudah terpancing oleh ketakutan kolektif, oleh hiruk-pikuk yang mendesak, oleh narasi kekurangan yang terus beredar. Engkau berdiri di pusatmu sendiri. Kesadaran yang menetap juga mengubah caramu melihat dirimu di tengah dunia. Engkau tidak lagi merasa kecil ketika berhadapan dengan sesuatu yang besar, dan tidak lagi merasa besar ketika berhadapan dengan sesuatu yang kecil. Ada proporsi yang sehat. Engkau mengetahui tempatmu tanpa harus merendahkan atau meninggikan diri. Dari proporsi inilah, rasa percaya diri yang sejati muncul. Percaya diri yang tidak perlu dibuktikan, karena ia tidak bergantung pada perbandingan. Jiwa terpilih, pada tahap ini engkau mulai memahami bahwa kekayaan tidak lagi diukur dari seberapa banyak yang bisa engkau kumpulkan, tetapi dari seberapa utuh engkau menjalani hidup. Utuh dalam hadir, utuh dalam memilih, utuh dalam menerima konsekuensi. Keutuhan ini membuat hidup terasa lebih sederhana, meski tantangan tidak selalu berkurang. Sederhana bukan berarti mudah, tetapi berarti jelas. Dan kejelasan adalah salah satu bentuk kekayaan yang paling berharga. Kesadaran yang menjadi rumah juga membebaskanmu dari kebutuhan untuk terus-menerus mencari tanda. Engkau tidak lagi bertanya setiap saat apakah engkau berada di jalur yang benar. Engkau merasakannya. Rasa ini bukan keyakinan buta, melainkan keselarasan yang tenang. Ketika sesuatu tidak selaras, tubuhmu tahu. Ketika sesuatu tepat, batinmu lapang. Dari kepekaan inilah,
hidup membimbingmu tanpa banyak kebisingan. Jiwa terpilih, ada kedamaian baru yang lahir ketika engkau berhenti berusaha menjadi versi tertentu dari dirimu. Engkau berhenti mengejar citra, berhenti menyesuaikan diri berlebihan, berhenti menekan bagian-bagian dirimu agar diterima. Kesadaran yang menetap menerima keseluruhan dirimu, termasuk ketidaksempurnaan yang dulu ingin engkau sembunyikan. Penerimaan ini bukan pembiaran, melainkan dasar yang kuat untuk bertumbuh dengan jujur. Dari kesadaran inilah, kekayaan menguat dengan cara yang tidak dramatis tetapi konsisten. Engkau mengelola apa yang ada dengan bijak. Engkau tidak boros energi, tidak ceroboh dengan keputusan, tidak tergoda oleh kilau sesaat. Engkau tahu bahwa apa yang bertahan lama jarang datang dengan tergesa. Dari ketenangan inilah keberlanjutan lahir. Keberlanjutan dalam kerja, dalam relasi, dalam keseimbangan hidup. Kesadaran yang menetap juga mengajarkanmu untuk berdamai dengan ketidaktahuan. Engkau tidak lagi merasa harus memiliki semua jawaban. Ada kerendahan hati yang sehat untuk berkata, ini belum jelas, dan itu tidak apa-apa. Dari sikap inilah, belajar menjadi proses yang menyenangkan, bukan beban. Dan orang yang terus belajar dengan tenang selalu memiliki daya hidup yang panjang. Jiwa terpilih, bagian ini adalah penegasan bahwa perjalananmu telah membawa engkau ke titik yang matang. Bukan matang dalam arti selesai, tetapi matang dalam arti siap. Siap hidup tanpa harus dikejar oleh ketakutan lama. Siap bergerak tanpa kehilangan pusat, siap menerima tanpa melekat. Kesadaran yang kini menetap di dalam dirimu adalah rumah yang akan selalu bisa engkau kembali, apapun yang terjadi di luar. Dari rumah inilah, kekayaan tidak lagi menjadi sesuatu yang dicari. Ia menjadi cara hidup, cara engkau berpikir, merasa, memilih, dan hadir. Dan ketika kekayaan menjadi cara hidup, ia tidak mudah goyah. Ia menguat seiring waktu, seiring pengalaman, seiring kejujuranmu pada diri sendiri. Inilah puncak dari pergeseran yang sedang terjadi. Hening, stabil, dan penuh daya. Ketika hidup tidak lagi dikejar, tetapi dijalani dengan penuh kepercayaan. Jiwa terpilih, kini engkau berada di titik yang berbeda dari saat pertama kali kata-kata ini mulai mengalir kepadamu. Bukan karena dunia di luar berubah secara drastis, melainkan karena sesuatu di dalam dirimu telah berpindah tempat. Ada beban lama yang pelan-pelan diletakkan tanpa perlu perayaan. Ada ketegangan yang akhirnya dilepas tanpa perlu penjelasan. Engkau mungkin tidak langsung menyadarinya dalam bentuk peristiwa besar, tetapi hidupmu tahu, napasmu tahu. Kesadaranmu tahu bahwa sesuatu yang mendasar telah bergeser. Hari ini, 27 Januari 2026, tidak tercatat sebagai hari ketika engkau mengejar kekayaan dengan cara baru, melainkan hari ketika engkau berhenti menempatkan kekayaan sebagai sesuatu yang terpisah dari hidupmu. Engkau tidak lagi hidup dengan perasaan bahwa hidup akan dimulai nanti, setelah semua aman, setelah semua cukup, setelah semua terkendali. Hidup sedang berlangsung sekarang dan engkau akhirnya hadir sepenuhnya di dalamnya. Dari kehadiran inilah kekayaan menemukan bentuknya yang paling stabil. Kekayaan yang menguat sejak detik ini bukan kekayaan yang membuatmu tegang menjaganya. Ia bukan sesuatu yang membuatmu takut kehilangan. Ia bukan angka yang harus diawasi setiap saat dengan rasa cemas. Kekayaan ini adalah rasa aman yang menetap, kejernihan yang membimbing, dan kepercayaan yang tidak mudah goyah. Ia hidup di dalam caramu memilih, caramu merespons, caramu menata energi. Dari sinilah alur hidupmu bergerak dengan arah yang lebih bersahabat. Jiwa terpilih, engkau telah melalui fase hidup di mana bertahan adalah satu-satunya pilihan. Engkau telah mengenal malam-malam panjang yang sunyi, hari-hari yang penuh perhitungan,
dan keputusan-keputusan berat yang harus diambil tanpa kepastian. Semua itu tidak sia-sia. Semua itu membentuk kedalaman yang kini menjadi fondasi. Tanpa pengalaman itu, engkau mungkin tidak akan mampu menghuni kondisi hidup yang lebih tenang dengan penuh kesadaran. Kini ketenangan bukan lagi sesuatu yang asing, melainkan sesuatu yang layak. Dalam kondisi baru ini, engkau tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Engkau tidak perlu tergesa memperlihatkan hasil. Engkau tidak perlu menjelaskan perjalananmu kepada mereka yang belum memahami ritmemu. Engkau tahu bahwa apa yang sedang bertumbuh membutuhkan ruang, bukan sorotan. Dan engkau cukup bijak untuk memberinya waktu. Dari kebijaksanaan inilah keberlanjutan lahir tanpa paksaan. Hidupmu ke depan tidak berarti bebas dari tantangan. Namun tantangan tidak lagi datang sebagai ancaman identitas. Ia datang sebagai bagian dari proses yang bisa dihadapi dengan tenang. Engkau tidak lagi merasa runtuh hanya karena satu hal tidak berjalan sesuai harapan. Engkau tidak lagi terombang-ambing oleh perubahan kecil. Ada pusat yang stabil di dalam dirimu, dan dari pusat itulah engkau bergerak. Inilah tanda bahwa kekayaan benar-benar telah menjadi kondisi hidupmu. Jiwa terpilih, biarkan pemahaman ini menetap tanpa harus engkau jaga dengan ketegangan. Ia tidak akan pergi hanya karena engkau lengah sesaat. Ia telah menjadi bagian dari cara hidupmu. Bahkan ketika engkau lelah, bahkan ketika engkau ragu, bahkan ketika engkau diam, kondisi ini tetap bekerja. Ia menguat dalam kesederhanaan, dalam konsistensi kecil, dalam kejujuran pada diri sendiri. Dari sanalah hidup dibangun dengan kokoh. Kelimpahan yang sejati tidak selalu terasa spektakuler. Seringkali ia terasa tenang, hampir biasa, tetapi justru itulah tandanya. Ketika sesuatu tidak lagi membuatmu berdebar karena takut kehilangan, ketika sesuatu tidak lagi menuntut pembuktian terus-menerus, disitulah ia telah matang. Engkau hidup bukan dari harapan kosong, melainkan dari kepercayaan yang tenang. Kepercayaan bahwa apa yang perlu akan hadir pada waktunya melalui cara yang selaras. Jiwa terpilih, izinkan perjalanan ini berlanjut tanpa paksaan. Izinkan dirimu bertumbuh tanpa harus tergesa. Izinkan hidup menyingkapkan lapis demi lapis dengan ritmenya sendiri. Engkau tidak tertinggal. Engkau tidak salah jalan, engkau sedang berada tepat di tempat yang memungkinkan hidupmu menguat secara utuh. Dari titik inilah, setiap langkah kecil memiliki makna, setiap keputusan sederhana memiliki daya, dan setiap hari memiliki fondasi yang lebih stabil. Akhirnya, pahamilah satu hal dengan seluruh kesadaranmu. Kekayaan tidak lagi menunggumu di depan sebagai tujuan yang melelahkan. Ia berjalan bersamamu sebagai kondisi hidup yang tenang, matang, dan berkelanjutan. Dan selama engkau setia pada kehadiranmu sendiri, kondisi ini akan terus menguat hari demi hari, tanpa perlu dikejar, tanpa perlu dipaksa, karena ia telah menjadi bagian dari siapa dirimu.